Gua udah bina dia sekian tahun loh. Sampai prestasinya seperti ini. Sekarang lu mau ambil Menteri Pemuda dan Olahraga itu harus anak muda. Mari kita jadikan Pekan Olahraga Nasional ini selalu menjadi momen kebangkitan bangsa Indonesia dari masa-masa yang sulit ini. PON ke-21, Aceh Sumatera Utara ini saya tidak menghendaki hal-hal seperti itu terjadi lagi. Mantap. Danang Sundoro, Pak Marsiano Norman, orang nomor 1, bapaknya para pengurus cabang olahraga, PB maupun PP, betul nggak sih Pak? Betul. Bapak nggak marah tuh Pak kalau dibilang Bapak Pak? Enggak juga. Enggak, karena kalau saya anak... Karena gini, kalau saya bapaknya memang secara organisasi, kan KONI pusat itu adalah induknya cabang olahraga. Kita induknya gitu. Jadi saya adalah Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau President of National Sport Committee of Indonesia. Gitu kan? Gitu kan. Jadi tapi kalau saya jadi anak yang nakal nih Pak, kepada bapak saya dulu itu selalu meminta uang Pak. Pak minta uang dong Pak. Nah PP dan PB ini banyak apa yang agak nakal gitu Pak? Jadi dalam bantuan keuangan telah diatur dalam satu mekanisme dukungan anggaran atau hibah. Itu pengajuan bantuannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, tetapi melalui KONI Pusat, dan begitu KONI Pusat kita memberikan rekomendasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, pemerintah mencairkan anggaran itu, bantuan itu kepada cabang olahraga. Jadi mereka tetap mintanya kepada pemerintah, Tetapi Mas, dalam rencana saya, dalam impian saya, KONI menuju kemandiriannya, kalau saya nanti mampu meyakinkan sponsor-sponsor potensial untuk bekerja sama dengan KONI, dari anggaran yang kita dapat itu, sebagian akan saya kembalikan kepada atlet, kepada cabang olahraga untuk melakukan pembinaan olahraga prestasinya. Sehingga atlet itu juara satu hari berkat dukungan perusahaan ini. Kemudian ke depannya, kalau itu sudah berjalan baik, saya selalu ingin menyarankan kepada pemerintah, perusahaan-perusahaan besar yang mengalokasikan anggarannya untuk bantuan olahraga, itu bisa mendapatkan insentif pajak. Sehingga dengan cara seperti itu, mereka juga akan berlomba-lomba membantu cabang olahraga. Sehingga dengan demikian, keterbatasan anggaran pemerintah ini ditutup oleh banyaknya dukungan swasta kepada cabang olahraga dalam pembinaan prestasinya, sehingga atletnya juga makin baik. Tetapi saya selalu Ketua Umum KONI Pusat ke Bapak Presiden, Bapak, perusahaan yang besar-besar ini kontribusinya kepada olahraga, mohon menjadikan bahan pertimbangan untuk diberikan insentif pajak. Itu idenya cemerlang Pak. Terus pertanyaannya kapan Pak mau digolkan Pak? Nah itu. Jadi kan Tunggu Bapak menjadi Menpora berikutnya? Oh enggak. Menteri Pemuda dan Olahraga itu harus anak muda. Harus anak muda? Namanya aja Menteri Pemuda. Masa yang kalau Menteri Olahraga beda cerita ya. Gitu. Tapi kalau Menteri Pemuda dan Olahraga, kita juga harus menghormati anak-anak muda Indonesia yang punya kemampuan yang luar biasa. Tapi kan katanya bicara mimpi Pak, kan nggak masalah Pak kalau jadi Menpora Pak, untuk menggolkan yang tadi Pak. Oh iya, tapi jangan Menpora. Kita giring guys. Jangan Menpora, jangan. Kita Menpora. goyang coba. Jangan, jawabannya enggak. Saya sebagai ketua KONI saja, tetapi diberi kewenangan yang lebih. Itu akan lebih bagus. Karena kalau melihat track record beliau, melihat track record karirnya beliau ini adalah cuma satu sebenarnya. Tentara, betul ya Pak ya? Betul. Dari mulai komandan Kesatuan Kavaleri TNI Angkatan Darat,
Ini Yokaf 7 Kodam Jaya sampai dengan Komandan Diklat TNI AD. Betul ya Pak ya? Betul. Tuh, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden 2008 Pangdam Jaya. Pertanyaannya sederhana. Dari tentara bisa jadi duduk di KONI Pusat, kenapa enggak? Dan kenapa enggak juga kalau menjadi Menpora, betul Pak? Enggak. Oh, enggak. Kalau Menpora tidak. Salah ternyata. Kalau Menpora tidak. Menpora ya generasinya Mas Dito lah. Oh, generasinya Mas Dito. Generasinya Mas Dito lah. Kalau mau Mas Dito lagi bagus, kalau mau diganti yang seusia beliau juga bagus gitu ya. Pertanyaannya dibalik Pak. Kenapa? Kendaraannya belum ada Bapak. Partai politiknya belum ada mungkin Pak. Saya memang tidak ikut partai politik. Oke, clear. Saya non partisan. Saya partisan. Pak, ayo Pak kita minum dulu Pak. Saya pengen ngobrolin tentang PON Pak. Yeah. PON kali ini menurut saya adalah unik karena diselenggarakan ya tetap 4 tahun sekali ya Pak ya. Tetapi poinnya adalah di 2 tempat, betul ya Pak ya? Itu di Sumatera Utara dan juga Aceh Pak. Pertanyaannya Pak, dengan jumlah cabang olahraga yang masing-masing ada 30, koreksi Pak Ketua? 34 dan 33. 34 di Sumatera Utara, 33 di Aceh. Itu enggak ribet Pak ngurusinnya Pak? Ya ini tantangannya, begini Mas. Selama ini Pekan Olahraga Nasional itu dilaksanakan di satu provinsi. Betul. Gitu ya. Kita ini punya 38 provinsi. PON itu 4 tahun sekali. Jadi kalau satu provinsi, kapan ketemu? Baru 120 tahun lagi dia jadi tuan rumah. Kalau sekarang tuan rumah 120 tahun lagi. Saya mau ngomong seperti itu biar beliau yang menjelaskan kepada netizen. 120 tahun lagi kan kita baru ini. Oleh karena itu kita mencoba menjadi 2 provinsi. Alhamdulillah usulan dari KONI Pusat itu pada akhirnya disetujui oleh Bapak Presiden dan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 ini menjadi Pekan Olahraga Nasional pertama yang diselenggarakan di 2 provinsi. Kalau di satu provinsi pada saat kita di Papua yang lalu, Pekan Olahraga Nasional ke-20 kita di satu provinsi mempertandingkan 37 cabang olahraga. Nah sekarang di 2 provinsi ya kita 34 dan 33. Gitu ya. Hal ini sangat-sangat positif karena juga ini diikuti pertama oleh 38 provinsi dan insya Allah plus 1 nanti jadi 39 sama IKN gitu ya, buat ikut juga. Dan juga di samping 67 cabang olahraga tadi masih ada 10 cabang olahraga eksebisi yang juga akan ikut di dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ini gitu ya. Sehingga September tanggal 8 sampai 20 openingnya nanti di Banda Aceh, closingnya 20 September di Medan. Itu Sumatera Utara 9 kabupaten kota, Aceh 10 kabupaten kota akan semarak olahraganya tinggi. Mari kita jadikan Pekan Olahraga Nasional ini selalu menjadi momen kebangkitan bangsa Indonesia dari masa-masa yang sulit ini. Gitu ya. Seperti Asian Games 2018 itu adalah kebangkitannya bangsa Indonesia juga, bahwa kita bisa menyelenggarakan Asian Games dengan baik. Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua itu juga momentum kebangkitan bangsa Indonesia dari masa COVID. Oh ya. Di masa COVID Indonesia bisa menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional dan berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman. Saya selalu berpedoman pada saat itu, kalau Tokyo bisa, Indonesia harus bisa. Karena dia baru Olimpiade. Olimpiade, betul. Dengan satu protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan kita juga melakukan itu di Papua. Dan itu alhamdulillah berjalan. Satu lagi, saya selalu bilang, olahraga itu pemersatu bangsa. Selama Pekan Olahraga Nasional di Papua, nyaris tidak ada satu letusan pun yang kita dengar. Karena seluruh masyarakat Papua menjadi tuan rumah yang baik. Mereka menyambut Pekan Olahraga Nasional itu dengan baik. Di situ bahwa dengan olahraga kita persatukan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Betul. Itu semua clear kalimatnya, saya setuju. Cuma Pak,
nggak ngeri-ngeri sedap ya Pak ya. PON Papua aja sempat dipanggil ada yang di KPK Pak. Kalau ini 2 tempat ini apa gimana Pak? Mohon bisa diupdate Pak sekaligus bagaimana persiapan kita Pak? Itu tantangan ya, tantangan buat kita. Gini, saya juga selalu berupaya. Saya kebetulan minggu depan saya insya Allah diterima oleh Jaksa Agung. Saya ingin mengajak, tolong kawal kami. Kami itu KONI Pusat, Panitia Besar PON Aceh, Panitia Besar PON Sumatera Utara, untuk kita juga bisa bersama-sama BPKP, untuk inspektur yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Aceh dan Sumatera Utara, untuk bisa menggunakan dana hibah yang diberikan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional itu dengan akuntabilitas yang tinggi, gitu ya. Karena ini perlu. Kita menyadari bahwa di Papua juga ada kekurangan, ya. Sehingga kalau masalah di Papua yang belum selesai itu kan sekarang, Mas, sebetulnya masih ada 340 miliar yang belum terbayar kepada vendor, yang anggaran itu seharusnya berasal dari APBD. APBD Papua. Sampai hari ini belum terbayar. Dan sudah 4 tahun loh, Mas. Belum kebayar. Tetapi harus diingat juga bahwa dalam perjalanannya selama 4 tahun ini, Papua yang tadinya 1 udah terpecah menjadi 6. Iya kan? Papuanya jadi 6 sekarang. Jadi Papua induk itu jadi menjadi kecil. Porsinya yang tadinya anggarannya besar jadi sangat kecil. Itu juga salah satu kendala yang dihadapi. Oleh karenanya saya mengharapkan ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk tunggakan yang 340 miliar pada vendor PON Papua itu bisa diselesaikan dengan cara kebijakan. Harus ada penegasan kebijakan dari pemerintah pusat. Kalau diserahkan pada Provinsi Papua Induk sampai kapanpun nggak akan selesai. Itu dia. Dan kasihan juga tuh vendor-vendor yang udah tidak terbayar selama 4 tahun. Padahal mereka sudah berjuang mendirikan event-event itu dan berjalan dengan baik gitu loh. Kita harus. Nah, PON ke-21 Aceh Sumatera Utara ini saya tidak menghendaki hal-hal seperti itu terjadi lagi. Mantap. Gitu ya, Mas. Mantap, Pak. Itu benchmark itu menjadikan kita lebih berhati-hati, lebih kita juga mengawal dengan baik lah. Oleh karenanya saya harapkan atensi dari Kejaksaan Agung, atensi dari BPKP, atensi dari BPK untuk supaya kita bisa menyelesaikan ini dengan baik dan tidak bermasalah. Mas, untuk penyelenggaraan PON ini, waktu, tenaga, pikiran kita habis untuk mempersiapkan ini, eventnya berjalan dengan baik, dan keberhasilan PON itu, di samping sukses prestasi, sukses administrasi, gitu kan, itu kan salah satu. Percuma kalau PON-nya selesai, terus kita semua bermasalah. Untuk apa? Padahal orang-orang olahraga ini yang penting eventnya. Dan satu lagi, PON itu dikatakan berhasil apabila terjadi pemecahan rekor nasional, bahkan internasional. Itu menunjukkan bahwa pembinaan olahraga prestasi itu berjalan dengan baik. Baik. Itu sebabnya, Pak Jenderal, para netizen, kenapa kita coba garis bawahi kalimat itu. Tujuannya adalah kita coba mengingatkan, warning, media sebagai tempat untuk memperingatkan. Jadi jangan sampai cerita-cerita miring, cerita-cerita yang jelek kemarin itu terulang kembali. Toh Pak Jenderal kita sudah mengatakan sukses prestasi, sukses administrasi itu poin penting. Walaupun di satu sisi juga memang pembinaan juga menjadi poin penting juga. Oh iya ya, pastinya Pak. Tapi Pak, timbul pertanyaan lainnya adalah bagaimana soal pembajakan para atlet nih Pak? Ya, memang ini setiap 4 tahun selalu pertanyaannya sama nih Pak. Betul. Itu KONI Pusat melalui aturan-aturan yang kita keluarkan. Sebetulnya aturan mutasi atlet itu kan sudah ada. Bahwa atlet itu setelah 2 tahun menjelang PON sudah tidak bisa
bergerak kemana-mana. Nah itu kan clear ya sebenarnya kalimatnya. Clear itu. Atlet ya kalau DKI ya dalam 2 tahun terakhir ini DKI gitu dan ini gitu. Tetapi memang pada kenyataannya masih ada 1, 2, 3 gitu ya yang memang berjalan di luar itu dengan dalih macam-macam. Misalnya gini loh, saya memang atlet DKI, tapi saya ini ASN, sehingga beberapa waktu yang lalu saya dapat surat perintah untuk saya pindah ke Bangka Belitung. Nah, kalau kita bicara domisilinya dia di Bangka Belitung. Mau nggak mau saya harus membela Bangka Belitung. Itu loh Mas, yang kayak gitu ya. Halal Pak, dalam tanda kutip, bagi aturan main tersebut sebenarnya. Itu. Halal nggak sih Pak? Boleh nggak sih Pak? Halal. Tapi gini nih, halalnya itu pada saat kondisi seperti itu saya minta Ketua KONI DKI dengan Ketua KONI Bangka Belitung mereka duduk bersama. Mereka duduk bersama. Karena Ketua KONI DKI, gue udah bina dia sekian tahun loh, sampai prestasinya seperti ini. Sekarang lu mau ambil, ya gimana? Gitu kan? Itu. Makanya, padahal kalau berbicara tentang persaingan di PON kan cuma satu sebenarnya. Mereka yang potensi emas ini nantinya akan diambil oleh negara, membela cabang olahraga masing-masing untuk dipersiapkan selanjutnya kemana nih? Event internasional. Betul. Jadi bukan hanya berbicara tentang gengsinya saya DKI, Pak Marsiano dari Bangka Belitung misalnya, seperti itu ya. Tapi karena Pekan Olahraga Nasional ini adalah multi event nasional terbesar di Indonesia dengan siklus 4 tahunan, gengsi daerah itu yang betul-betul mereka angkat gitu kan. Jadi kayak Jawa Barat. Mereka kan sudah juara umum 2 kali. Betul. Di Jabar 2016 maupun di Papua. Nah, sekarang mereka tekadnya kalau kita bisa 2 kali, kenapa kita nggak bisa hat-trick? Nggak gitu kan? Dia ingin jadi juara. Jadi dia kerjakan semuanya. Tetapi untuk daerah juga harus realistis ya. Yang saingannya namanya saingannya Jabar. Itu kan Jatim sama DKI, gitu ya. Kalau yang lainnya itu masih di bawahnya mereka. Dari sisi orangnya, jumlah atletnya, dari sisi dana pembinaannya, dari sisi itu kan jauh. Jadi sehingga kalau saya selalu berpikir dan menyampaikan kepada ketua-ketua KONI provinsi juga mereka harus realistis, gitu. Realistis itu dalam arti begini, tuan rumah itu jangan selalu berpikir ingin jadi juara umum. Kalau dia pengen jadi juara umum, realistis Pak Ketua. Yang ada dia menghalalkan segala caranya, gitu kan? Saya nggak mau ngomong gitu juga, Pak. Dia menghalalkan segala. Yang kedua, Pak, terkadang kan seperti ini, Pak. Dengan Pak Marsiano, saya mendingan dibajak deh sama yang lain aja deh. Saya ikhlas, yuk Pak. Bapak berani wani piro gitu Pak. Nah gimana Pak Ketua? Nah itu yang saya ke depan juga menghimbau para kepala daerah, ketua KONI. Pekan Olahraga Nasional ini juga menunjukkan hasil pembinaan yang dilakukan oleh daerah, oleh ketua KONI daerah, oleh pimpinan cabang olahraga di daerah, ketua Pengprov, ketua Pengcap. Ini hasil pembinaan kami dengan mendidik atlet dari usia dini sampai mereka berprestasi, gitu loh Mas. Makanya itu dia. Aduh, saya bilang kadang-kadang nggak ambil pusing. Jadi jangan bangga dengan semua dengan atlet-atlet instan. Nggak bisa gitu. Jadi mari, tapi kita harus juga mengajak mereka. Pak, atau kalimatnya dibalik Pak. Apakah KONI Pusat punya wewenang? Ini saya sengaja ngomongin tentang PON secara umum Pak. Apakah KONI Pusat punya wewenang untuk memberikan sanksi hukuman atau sejenisnya kepada daerah-daerah yang sering melakukan pembajakan? Saya rasa kita punya Dewan Keabsahan. Yang menangani keabsahan seorang atlet mewakili daerahnya. Jadi gitu kan kita cek persatu. Gitu. Kalau atlet yang memang secara pengamatan, penelusuran, administrasi dan lain mereka tidak bisa, jadi pada akhirnya dia nggak bisa ikut PON. Tapi kalau berbicara tentang daerahnya Pak Dewan-dewan ini apakah berani
memberikan sanksi kepada si KONI setempat? Oh bisa tuh dalam arti gini loh. Mereka kan sekarang udah entry by name, gitu ya. Udah masuk, kita pelajari, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Terus nanti masih kita panggil konsultasi, terus kita kasih solusi. Kalau pada akhirnya solusinya juga nggak ketemu, ya dia kita coret. Padahal sudah setegas seperti itu ya? Iya. Oke. Pak, tapi ini kan Mas gini, kesulitan-kesulitan seperti ini juga nggak bisa diselesaikan secara instan. Ya. Oke. Kita perlu proses, kita perlu ini gitu ya. Kita juga perlu edukasi mereka. Ini nggak boleh loh, ini nggak boleh. Dan orang yang sudah berpikir dia paling benar dan dia pasti menang, itu kan juga agak sulit, nggak gampang untuk merubah ininya, mindsetnya gitu. Ya, betul. Tapi kita nggak boleh putus asa. Baik. Untuk itu kita ada di situ. Baik, Pak, lebih spesifik dong Pak, ngomongin tentang Sumut dan Aceh Pak. Apa yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan dua tempat ini Pak? Terkait dua tempat ini, pertama pembangunan venue kita harapkan bulan Agustus itu paling lambat. Kita harapkan Juli sebetulnya selesai. Karena apa? Agustus itu bisa kita gunakan untuk tes event. Tes event Agustus. Sehingga September sudah pakai. Karena kan kita tanggal 8 September sudah mau opening ceremony. Minus 1 minggu sudah ada pertandingan babak penyisihan gitu loh Mas. Jadi berarti kan September awal masuk September udah harus semua siap gitu ya. Awal Juni Pak sekarang Pak. Tepatnya tanggal 6 roadshow KONI Pusat. Pak Marsiano kemana lagi Pak? Sisa-sisa waktunya Pak? Kita nanti akhir bulan ini akan menyelenggarakan Chief the Mission Meeting CDM Meeting di Medan dan di Banda Aceh. Kapan itu Pak? Akhir bulan tanggal 26-an gitu. Karena langsung 2 hari di Medan, 2 hari di Aceh. Baik, monggo Pak, dibocorkan poin-poinnya kira-kira apa yang ingin dijadikan target untuk PON kali ini Pak? PON kali ini saya rasa saya ingin terjadi pemecahan rekor nasional maupun internasional. Karena apa? Untuk kita bisa memenuhi harapan yang dicantumkan pada desain besar olahraga nasional, pada grand design pembinaan olahraga prestasinya KONI, kita juga harus konsentrasi pada cabang-cabang olahraga olimpiade. Ya, gitu loh. Dan nanti kita juga akan menentukan, belum mulai sekarang, PON yang akan datang. Itu kita kasih limitnya untuk bisa ikut PON. Kalau olahraga yang terukur, itu harus ada batas waktu, boleh ikut lari 100 meter adalah berapa detik, untuk maraton berapa jam, berapa detik, menit gitu ya. Terus untuk ini semua harus ada batasnya. Kalau kamu belum mencapai itu, kepada para atlet kita sampaikan, kamu belum sampai ini, ya kamu konsentrasi dulu di Pekan Olahraga Provinsi. Sampai nanti satu saat kamu sudah bisa sampai target yang kita tentukan, silakan ikut PON. Karena nanti dengan pembatasan, dengan mulai lebih selektif, atlet kita pada saat ikut multi-event internasional, mereka nggak akan kedodoran. Karena kita sudah mengambil batas waktu. SEA Games itu berapa? Asian Games itu berapa? Kemudian Olimpiade itu, pasti kalau Olimpiade itu kan kalau dia sudah lolos Asian Games, pasti dia udah atlet andalan kita untuk di Olimpiade ya. Jadi tetapi yang SEA Games ini yang perlu, boleh ikut SEA Games itu nanti satu hari juga dengan seperti apa gitu. Kami akan mencoba agar desain besar olahraga nasional itu bisa tercapai. Kalau enggak, ya sampai kapanpun enggak akan pernah tercapai. Melalui PON ini ya? Iya. Baik. PON-nya harus makin berkualitas. Dan kontribusi atlet juara PON kepada tim nasional harus semakin tinggi. Baik, Pak Marsiano datang hadir di ruang dengar podcast Pro 3 ini, sudah bicara tentang pembajakan tadi. Clear kalimatnya guys. Walaupun pertanyaannya selalu mengulang-mengulang setiap eventnya. Betul ya Pak? Iya. Pak Jenderal nggak bosan-bosannya untuk menjawab pertanyaan yang sama, karena memang faktanya ada loh Pak. Betul. Faktanya ada. Betul. Sudah bicara tentang keamanan. Dan saya juga tidak pungkiri juga bahwa itu memang masih menjadi bagian dari
hal yang harus kita selesaikan. Antisipasinya sudah ada Pak? Kalau kejadian lagi di Aceh Sumut? Udah. Saya sebentar lagi juga akan ada rakernas dengan Ketua KONI dan pimpinan cabang olahraga. Saya akan tekankan kembali masalah-masalah seperti itu. Bahkan kalimat netizen katanya begini Pak, mohon maaf Pak, mudah-mudahan saya yang salah, biar saya diomelin sama Pak Marsiano. Nggak apa-apa. Apa bahasanya adalah gini Pak Jenderal, lebih baik membela daerah daripada membela Indonesia. Itu agak repot itu kalimat Pak. Betul. Karena bayarannya katanya besar katanya gitu Pak. Gimana itu Pak? Itu nggak bisa dipungkiri. Oh gitu. Ada kasus-kasus atlet yang dengan berbagai cara menghindari ikut tim nasional karena dia lebih ingin membela daerahnya karena tadi bonusnya sangat besar. Nah, Pak Jenderal mengatakan guys, itu benar. Tetapi kan bagaimana supaya mereka lebih memilih untuk ikut tim nasional? Ya banyak cara. Baik guys. Banyak cara yang kita bisa berikan kepada atlet itu, penghormatan kepada dia, gitu ya. Pak, bicara masih PON Pak, ada yang ingin sampaikan Pak Ketua? Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024 Aceh Sumatera Utara yang dimulai pada tanggal 8 September insya Allah dibuka oleh Bapak Presiden dan closingnya nanti 20 September di Medan. Saya harapkan betul-betul bisa menjadi pekan olahraga nasional yang menunjukkan bahwa pembinaan olahraga prestasi di Indonesia ini minimal sudah dalam track yang benar untuk menuju keberhasilan desain besar olahraga nasional itu. Amin. Jadi mari saya mengajak seluruh atlet daerah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya selalu bilang kehormatan daerah ada pada Anda. Itu ya. Karena nanti mereka ini sekarang masih levelnya untuk membela daerahnya di Pekan Olahraga Nasional. Suatu saat dia Indonesia mengharapkan dia jadi juara. Dan tidak ada yang tidak mustahil di dunia ini. Oh iya. Betul ya Pak ya? Iya. Dan satu hal lagi, semangat NKRI, semangat membela daerah dengan tulus, itu adalah menjadi modal utama untuk bisa level yang lebih tinggi lagi membela Indonesia di internasional gitu ya Pak ya? Iya. Satu lagi saya harus sampaikan mumpung saya lagi bicara di Pro 3 ini. Selaku Ketua Umum KONI Pusat saya selalu berharap kolaborasi KONI Pusat cabang olahraga dengan media itu semakin hari semakin baik. Karena apa? Media itu adalah bagian dari sport intelligence-nya kita. Media itu bisa mencarikan informasi-informasi yang kita butuhkan, yang untuk juga menjadi pemacu atau melecut atlet kita untuk berlatih lebih baik lagi, untuk mengingatkan para pelatih kita, kalau prestasi atletmu masih segitu, nggak usah mimpi dapat medali. Gitu. Nah, itu yang bisa kasih adalah wartawan-wartawan olahraga. Gitu loh. Jadi saya berharap dukungan dari media terhadap pembinaan olahraga prestasi juga semakin hari semakin erat. Kritisi kami untuk kemajuan olahraga Indonesia. Siapa Jenderal? Iya. Kritisi kami untuk kemajuan. Itu tadi udah dibuktikan guys. Kita coba ngomongin yang agak-agak pahit sedikit gitu kan. Iya. Mengenai anggaran beliau menjawab. Tentang pembajakan juga beliau menjawab. Asiknya seperti itu. Pak, RRI akan mengawal, Radio Republik Indonesia, LPP RRI akan mengawal Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Tapi Pak Marsiano, kita juga bisa Pak kalau misalnya suatu saat on air di studio kita di sana. Harus dong. Harus ya Pak ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa di Aceh juga ada di beberapa kota, mungkin di Sumatera Utara ada di beberapa kota. Sehingga pada saat nanti event-event olahraga tadi saya sebut Takengon, ada pacuan kuda, ternyata ada RRI di sana kan. Ya kenapa RRI-nya sana nggak jadi yang utama, ya kan, untuk memberitakan itu kepada seluruh Indonesia. Ibu Bapak Kepala Stasiun, ini pesanan langsung dari Pak Jenderal. Pak Marsiano, terima kasih. Sehat selalu Pak. Banyak Mas Danang. Saya Danang Sundoro guys, terima kasih. Kita ngobrolin tentang 2 poin penting sebenarnya, roadmap
pembinaan olahraga Indonesia di bawah KONI Pusat mau seperti apa sih sebenarnya? Tadi sudah dijawab dan juga berkutat tentang bagaimana gaung ataupun persiapan dari Pekan Olahraga Nasional. Tidak begitu detail, tetapi poinnya sudah didapat oleh Sang Jenderal. Pak Ketua Umum, terima kasih, sehat selalu Bapak. Terima kasih Mas Danang, salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga guys, Danang Sundoro pamit undur diri. Bye-bye.